Assalamualaikum teman-teman, masih bareng aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semuanya belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Ya, ini aku masih mau bahas PM ya teman-teman ya, penalaran matematika untuk yang part kedua. Setelah kemarin aku bahas part 1. Gimana teman-teman, soal-soalnya susah-susah gampang kan ya, nggak terlalu sulit gitu kan. Dan dibutuhkan banyak latihan aja teman-teman sebenarnya, dan aku akan ngebantu teman-teman untuk terus banyak latihan dengan rajin upload. Doakan ya semoga aku terus bisa upload walaupun nggak setiap hari sekarang, karena memang ya dengan berbagai macam huru-hara kehidupan dunia ini, jadi aku kurang bisa untuk bisa ngedit video setiap hari itu teman-teman, bener-bener kayak tenaganya nggak cukup gitu ya. Oke, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau join grup Telegram, silahkan ya klik link di bawah. Jadi di situ ada grup ruang belajarmu khusus untuk teman-teman yang mau konsultasi soal UTBK, nanya-nanya materi UTBK, nanya-nanya materi pelajaran yang aku bisa, terutama matematika, mungkin fisika juga dan kimia. Silakan teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk tanya ya. Insya Allah akan aku bantu. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita akan bahas soal pemat untuk part yang kedua. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas PM part 2 ya. Sudah nonton belum yang part 1? Ada sih linknya di deskripsi ya, silahkan nanti ya, kalau yang mau nonton klik link yang ada di deskripsi. Kita langsung kerjakan soal yang pertama. Sebagian pegawai toko A, B, dan C, D, E mengikuti program jaminan kesehatan BPJS seperti yang dilihat pada tabel ya. Oke, jadi ini adalah jumlah pegawai, kemudian ini adalah yang ikut BPJS. Kemudian ini perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS. Persentase pegawai perempuan di toko ABC adalah 50%, sementara DE 60%. Centang pada kolom sesuai dengan tiap pernyataan berikut. Oke, kita langsung cek ya pernyataan pertama. Total pegawai perempuan di toko C, D, dan E adalah 166 orang. Berarti kita harus mencari jumlah pegawai masing-masing ya. Kita taruh di sebelahnya aja langsung. Jadi perempuan, laki-laki. ABC tadi kan 50% ya. Ini jumlah pegawainya. Maka perempuannya berarti 30, laki-lakinya juga 30, 50%. Kalau 70 berarti ini 35, ini juga 35. 80 berarti ini 40, laki-lakinya 40. Kalau yang toko D sama E tadi perempuannya 60 ya. Berarti 60% dari 100 tuh ya 60. Maka laki-lakinya 40. Kemudian kalau 110, 60%-nya berapa teman-teman? 110 kali 60%, 60 per 100, 66 ya. Maka laki-lakinya 44 sisanya. Pertanyaannya adalah total pegawai perempuan di toko CDE ya, berarti CDE totalnya 120 tambah 40, 166. Oke, ini benar ya. Pernyataan kedua, rasio jumlah pegawai laki-laki di toko B sama C teman-teman. Ini B dan C rasio itu berarti perbandingan ya. Jadi 35 banding 40. Lalu kita sederhanakan. Ini kita bagi 5. Bagi 5 7, bagi 5 8. 7 per 8 bukan 3 per 2. Ini salah ya. Rata-rata jumlah pegawai laki-laki pada toko CDE. Sekarang laki-laki di CDE. CDE. Wah, jelas ini bukan 40 ya, karena 40 tambah 40 nih ada 44-nya nih, dibagi 3 itu enggak 40 ya, jadi 40 lebih. 41, sekian. Ini salah. Selanjutnya masih tabel yang sama ya teman-teman ya. Jumlah pegawai perempuan di toko A yang ikut BPJS. Jadi perempuan di toko A saja nih yang ikut BPJS. Tadi jumlah perempuannya itu kan adalah 30, laki-lakinya 30. Oh, kita nggak butuh ini ya, ikut BPJS aja ya. Ikut BPJS kan 40. Ini laki-laki banding perempuan ya. Nah, jadi L per P itu sama dengan 3 per 2. Ini untuk toko A teman-teman. Ditanya adalah yang perempuan. Nah, ini 3 sama 2 ini kita jumlah. 3 tambah 2 sama dengan 5. Perempuannya kan 2 bagian. 2 bagian dari 5. Dikali yang ikut BPJS itu kan 40 teman-teman. Coret-coret. 40 dibagi 5 adalah 8. 2 kali 8 16. 16 orang. Jawabannya yang A. Jumlah pegawai laki-laki di toko A yang tidak ikut BPJS. Oke, tadi kita punya nih. Perempuan ikut itu tadi adalah 16 ya. Berarti laki-laki yang ikut dari 40 berarti kan berapa? 24 ya kan? Tadi jumlah, ingat,
perempuan tadi 50% kan di toko A. Maka jumlah pegawai perempuannya 30, laki-lakinya juga 30 kayak gitu. Laki-laki yang tidak ikut teman-teman, laki-laki di toko A yang tidak ikut BPJS ya. Nah ini yang tidak ikut nih, berarti yang tidak ikut tuh adalah yang ini. Jumlah pegawai dikurangi yang ikut sama dengan berapa? 6. Jawabannya A. Sekarang yang ditanya adalah selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS. Jadi selisih jumlah ya. Semuanya nih berarti harus kita cari nih, laki-laki dan perempuan ikut BPJS. Nah, begini ini kan perbandingannya laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dulu. Laki-laki yang ikut. Nah, ini perempuan yang ikut nanti di sini. Perempuan ikut. Oke. Laki-lakinya kan 3:2 dengan perempuannya. Berarti tadi kan kita jumlah ya semua perbandingan tuh ya. Jadi 3/5 kali 40. Ini yang ikut nih. 8, 24 tadi ya. Berarti dari 40 kurangi 24 adalah 16. Kemudian ini 1:1. Dari 60 berarti ya 30 sama 30. Kalau 50 2/3 berarti yang laki-lakinya adalah 2/5 kali 50. Ini coret-coret 10, 20 ya yang laki-laki. Berarti yang perempuan 30. Kemudian kalau 40 terus perbandingannya 1:1, maka ya 20 sama 20. Kemudian kalau 80, 2/5 kali 80. 80 bagi 5 itu 16. 32. Berarti ini berapa teman-teman? 48 ya. Kita jumlah semuanya. Perempuan dulu deh, kita jumlah deh. Ini 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 126. Sekarang yang laki-laki. 6 tambah 8 tuh 14, 9, 1, 2, 5, 8, 10, 14, 144. Lalu ini kita jumlah nih, ini 170, harus sama ya dengan jumlah ini ya. 4, 5, 10, 100, 150, 190, 270, 270. Udah bener ya berarti ya. Selisihnya berarti 144 dikurangi 126. 4, 5, 6, 8. 3 kurangi 2, ini tinggal 3 tadi ya. 18 berarti selisihnya teman-teman. B. Selanjutnya jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak terdapat di toko. Jadi yang terbanyak ya untuk yang laki-laki. Tadi kan kita sudah hitung ya teman-teman ya. Coba ya, aku tadi nggak ngopi, lupa. Ini tadi 24 kan, berarti ini tadi 16. Kemudian ini 30, 30. Ini 2/3 tadi berapa ya? Oh ini tadi kalau nggak salah 20 ya, benar 20, 30 kan dari 50 ya. Kemudian ini 20, 20. Ini tadi kan 18 dikali 2 ya. Berapa tadi? 16 kali 2. 32. 32. Laki-lakinya kan berarti yang terbanyak ini yang di toko E. Jawabannya toko E. Nah, selanjutnya ini kita ditanya adalah toko yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan, selisih jumlah laki-laki perempuan yang tidak mengikuti BPJS lebih dari 9 orang ya. Oke, yang tidak ikut lebih dari 9 orang. Selisihnya laki-laki dan perempuan. Berarti aku tadi belum ngopi ya, nggak apa, ini kita tulis lagi teman-teman, jumlah perempuan dan laki-laki. Laki-laki dulu ya, baru perempuan. Tadi kan jumlah pegawainya rasionya untuk ABC itu kan 50%, 50%, maka ini 30, ini 30, ini 35, 35, 40, 40. Tadi perempuannya 60% ya, untuk yang DE berarti perempuannya 60, ini 40, terus ini 66, ini 44. Nah sekarang yang ikut BPJS, L ikut dan perempuan ikut. Tadi kan yang laki-laki 24 ya, perempuan adalah 16, sampai hafal rek. Kemudian ini 30 ya, karena rasionya 1:1. Kalau ini tadi yang laki-laki 20, perempuannya 30. Ini berarti 20, 20. Ini tadi yang laki-laki 2 bagian dari 5 ya. Oh tadi 32 kan, 32 sama 48. Sekarang yang laki-laki tidak ikut dan perempuan tidak ikut. Nah sebelahnya ini adalah selisih. Laki-laki tidak ikut berarti gimana teman-teman? Berarti yang jumlah pegawai dikurangi sama yang ikut. 30 kurangi 24 itu berapa? 6. 30 kurangi 16 itu berapa? 14. Selisihnya 14 sama 6, 8. Nah salah ya. Nah ini jumlah pegawainya, rasionya sama yang ikut juga sama. Jadi ini nggak ada selisihnya ya antara laki-laki dan perempuan. Karena nanti sama itu. Jadi 5, ini kan 30 kurangi 35 kurangi 35. 35 kurangi 30, 5 kurangi 5, 0. Jadi ini salah. Nah ini nih,
40 kurangi 20, 40 kurangi 30, 10, selisihnya 10, ini benar. Kemudian ini 40 kurangi 20, 60 kurangi 20, 40, selisihnya 20, benar. Kemudian ini 44 dikurangi 32 berapa tuh? 12 ya. 66 kurangi 48, 6, 7, 8, 8, 1, 18 kurangi 12 tuh 6, salah. Jadi yang benar hanya toko C sama D. Toko C sama D itu ini ya, 4. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini sudah soal beda teman-teman ya. Jika sebuah balok kayu berukuran 90 cm kali 30 cm kali 120 cm, jadi ada balok, dipotong berbentuk kubus, maka ukuran terbesar yang dapat dibentuk sebanyak. Jadi ukuran terbesar dari potongan kubus. Kalau kubus itu teman-teman sisinya sama ya kan. Jadi sama sisi. Nah, coba ya, aku akan gambar. Sebenarnya tanpa digambar ini teman-teman udah bisa sih harusnya. Cuman ya aku ilustrasikan aja dengan gambar. Ini adalah baloknya ya. Ini adalah balok. Ukuran panjang kali lebarnya di soal sudah ada kan. Panjang kali lebar kali tinggi nih teman-teman ya. P kali L kali T. Panjangnya 90, lebarnya 30, tingginya 120. Walaupun gambarnya nggak terlalu sesuai, tapi nggak apa-apa ya. 120 harusnya lebih tinggi kan, tapi nggak masalah. Nah kan untuk kubus terbesar tuh kan kita bisa ambil dari lebarnya nih. Jadi lebarnya kan 30, maka kita bisa membentuk kubus terbesar adalah ukuran 30 kali 30 kali 30 ya kan teman-teman. Maka ke samping nih 90 kita bagi 3 ya kan, biar ukurannya jadi 30 30. Nah, berarti ini dibagi 3. Jadi ini ada 3 kubus. Ya kan? Kemudian ke atas tuh ada berapa? Kalau ke samping kan cuma 1, ke atas berarti 120 dibagi 3. Itu adalah berapa? Dibagi 30 itu adalah 4 ya. Jadi ada 4 susun ke atas. Sehingga 3 dikali 4. Jadi banyaknya itu adalah 3 dikali 4. Ini 4 kubus, maka 3 dikali 4 sama dengan 12 kubus besar. Jawabannya B. Soal yang berbeda lagi teman-teman. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang rusuk 14 kubus ya. Jadi sama sisi, rusuknya 14. Misalkan sebuah kerucut berada di dalam kubus sedemikian rupa sehingga alas kerucut menyinggung bidang alas kubus. Titik puncak kerucut juga menyentuh bidang atas. Ya, jadi alasnya tadi juga menyentuh bidang alas, jadi nempel gitu ya. Untuk Pi 2/7 luas permukaan kerucut tersebut adalah, wah ini rumus dari bangun ruang ya teman-teman ya. Rumusnya apa namanya, luas permukaan dari bangun ruang, luas permukaan kerucut kayak gitu. Kan kalau misalkan si kerucut itu menyentuh alas dan menyentuh bagian, menyinggung bidang alas kubus, kemudian juga menyentuh bidang atas kubus, maka kalau kita gambar, ini biar teman-teman terilustrasikan. Kayak gini nih. Nah, ini kubus ya teman-teman ya. Kubus. Nah, di dalamnya itu ada sebuah kerucut yang menyinggung atas dan bawahnya kubus ini. Kira-kira gambarnya seperti inilah. Ya kan? Nah, terus ini kan bidang alas yang menyinggung alasnya si kubus kayak gitu. Maka kalau kita lihat, ini kan tingginya si kerucut sama dengan panjang rusuk kubus kayak gitu. Terus alasnya juga sama dengan panjang rusuknya. Masih ingat gak luas permukaan? Luas permukaan dari kerucut. Sret. Itu apa teman-teman? Ya, luas alas kerucut ditambah dengan luas selimut. Nah, luas alas itu kan luas lingkaran teman-teman. Luas lingkaran gimana rumusnya? Pi R kuadrat, ya kan? Tambah luas selimut. Luas selimut rumusnya adalah Pi RS, kayak gitu. Jadi ini kalau kita gabung, Pi R-nya kan sama nih. Kita keluarkan yang R, Pi R. Ini tinggal R tambah S kayak gitu teman-teman. Nah, S itu yang mana sih? Ini adalah S. Jadi sisi miringnya si kerucut. Terus ini kan tingginya. Kita harus nyari S dulu nih, pakai rumus Pitagoras ya. Di sini kan siku-siku. Terus alasnya tadi kan panjang rusuknya 14 ya. Maka kalau kita bagi 2 ini jadinya 7 teman-teman. Oke, kita nyari S. Tingginya kan 14 ya. S kuadrat sama dengan 14 kuadrat tambah 7 kuadrat. S sama dengan akar 14 itu kan
7 dikali 2 teman-teman, kuadrat tambah 7 kuadrat. Oh, kalau ngitung gitu. Sama dengan akar, sama-sama pangkat 2, jadinya nih 7 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Oke, ini kan sudah kembar, sama-sama ada 7 kuadratnya, itu kita keluarkan. Ini bersisa 2 pangkat 2, ini tambah 1. Di sini kan ada angka gaib 1 yang nggak ditulis, kayak gitu. Kalau kita kali ke dalam ya kembali bentuknya ke asal gitu loh. Sehingga 7 kuadrat itu kan 7 bisa kita keluarkan kalau sudah bentuknya perkalian. Terus 2 kuadrat itu adalah 4. 4 tambah 1 5. 7 akar 5. Ini di sini pilihan gandanya ada akar 5 akar 5-nya. S ketemu. Maka untuk pi 22 per 7 kali jari-jarinya adalah R-nya adalah berapa tadi? 7. Terus ini 7 tambah S-nya adalah 7 akar 5. Coret-coret sama dengan 22. Ini kembar kan 7, itu kita keluarkan dikali 7 yang keluar dari dalam kurung. Di sini kan ada angka 1 gaib yang nggak terlihat. Berarti ini 1 tambah di sini bersisa akar 5. Kalau kita kali ke dalam 7 kali 1 7, 7 kali akar 5 7 akar 5 kayak gitu. 22 kali 7 teman-teman, 22 kali 7 itu 4, 2 kali 7 14 15, 154 kali 1 plus akar 5. Ini jawabannya 154 1 plus akar 5. Jawabannya yang D. Lanjut, soal baru lagi. Tempat pakan ayam berbentuk balok dengan luas alas. Bentuknya persamaan ya, jadi min X tambah 20 plus 300 per X cm kuadrat. Dan tingginya adalah X teman-teman. Volume maksimum tempat pakan ayam tersebut adalah ditanya adalah volume maksimum. Wah, ini tuh adalah aplikasi turunan teman-teman. Pertama-tama adalah kita kan punya luas alas ya. Balok itu kan punya alas kayak gini. Nah, iya kan? Jadi volume balok itu kan sama dengan luas alas kali tinggi. Tingginya tadi X, luas alasnya udah ada. Maka volume balok dalam variabel X itu adalah luas alasnya, kita tulis ya. Min X tambah 20 tambah 300 per X dikali tinggi X, ya kan? Min X kali X, min X kuadrat. 20 kali X, 20X. Tambah 300 per X kali X. Habis ya ini ya dengan ini. Plus 300. Ini adalah Vx, fungsi volume teman-teman. Nah, terus gimana cara mencari volume maksimum? V maksimum itu tercapai pada saat, jadi Vmax itu tercapai pada saat turunannya Vx. Jadi pada saat V aksen X sama dengan 0. Ini apa sih? Ini adalah turunan teman-teman ya. Diferensial, masih ingat nggak rumusnya diferensial? Turunan itu aku tulis di rumusnya. Gimana ya? Ya udah di sini aja nggak apa ya. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fungsi x itu adalah a dikali pangkatnya dikali n, x lalu pangkatnya dikurang 1. Ini adalah rumus turunan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Maka turunan dari Vx itu adalah V aksen X sama dengan 0. V aksen X-nya berarti kan kayak gini. Ini kan di sini ada angka 1. Jadi min 1 kali 2 adalah min 2. X 2 dikurang 1 itu adalah 1. Nah, jadi pangkat 1 nggak ditulis juga nggak apa-apa. Terus plus, ini kan 20, ini kan ada pangkat 1. 20 kali 1, 20. X pangkat 1 kurangi 1, 0. Nah, X pangkat 0 itu adalah 1 teman-teman. X pangkat 0 wes tak tulis. Plus, nah ini udah nggak ada ini. Jadi turunan konstanta itu nggak ada ya. Udah ini nggak usah ya. Sama dengan 0. Nah, ini kan jadinya min 2X tambah 20 karena ini adalah 1 ya. X pangkat 0. Semua pangkat 0 itu 1 teman-teman. Sama dengan 0. Maka min 2X, 20 kali 1, 20. Pindah ke kanan sama dengan jadi min 20. Sehingga X sama dengan, coretnya negatifnya, 20 per 2. X sama dengan 10. Oh, fungsi maksimum tercapai pada saat X-nya adalah 10 teman-teman. Lalu ini kita substitusi nih ke volume. Nah, volume maksimum berarti ya kita kembali ke asal ya. Maksudnya ke fungsi awal. V pada saat
X-nya 10 itu adalah volume maksimum. Min kita ganti ya, X-nya jadi 10 kuadrat. Minnya nggak ikut kuadrat teman-teman karena di luar. Plus 20 dikali 10 tambah 300. Ini kan 10 kuadrat itu kan 100 ya. Min 100 tambah 200 tambah 300 sama dengan 400. Jadi 400 cm pangkat 3 harusnya ya kalau volume bukan kuadrat. Oke, jawabannya D. Jadi aplikasi turunan teman-teman ya. Masih soal tentang pakan ayam nih. Jika tempat pakan ayam tersebut diisi setengah dari volume maksimum, maka pakan ayam dalam balok mencapai tinggi. Tadi kan di tinggi balok ini aku langsung tulis tingginya ya. Ini T, tadi kan sama dengan X kan. X-nya kita udah punya 10. Jadi kalau misalkan diisi setengah dari volume maksimum, maka pakan ayam dalam balok mencapai tinggi 10/2 sama dengan 5. Tingginya kita bagi 2 kan separuhnya balok. Nah, ini balok nih ceritanya walaupun nggak aku gambar ya. Jadi jawabannya adalah 5. Lanjut, ini adalah kereta kuda. Sebuah kereta kuda memiliki perbandingan radius roda depan dan roda belakang adalah 3/4. Jadi radius itu jari-jari ya, RD depan dibanding R belakang sama dengan 3/4. Radius roda belakang adalah 800. Maka radius roda depan kereta kuda adalah, ini perbandingan biasa sih teman-teman. Jadi kalau R depannya ditanya, kita tulis lagi, R belakangnya diketahui 800. Itu sama dengan perbandingannya 3/4. Kita main coret-mencoret, 8 dibagi 4. Jadi kalau sama-sama di bawah tuh langsung dicoret aja teman-teman. 8 dibagi 4 kan 2. Nah, kayak gitu. Lalu kita kali silang. Jadi ini kan 1 ya, dibagi 4 1. Maka RD kali 1 RD. Lalu 200 kali 3 600. Jadi roda depannya ternyata 600. Udah gitu aja. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan soal pemat untuk soal asli UTBK tahun 2023. Gimana teman-teman? Apakah sudah semakin lancar untuk mengerjakan soal-soal penalaran matematika? Oh ya, aku juga mau ngingetin lagi buat teman-teman agar selalu jaga kesehatan biar tidak sakit ya. Dan aku pasti setiap akhir video akan mendoakan teman-teman semoga yang menonton video ini semuanya lolos UTBK tahun 2024. Sekian dulu teman-teman ya. Aku mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah ucap, jika ada salah-salah itu tolong dikoreksi lagi. Oke. Ketemu lagi kita di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.